Ini sore kali ini bersama saya Aldi Hawari, pemirsa Presiden Joko Widodo diminta turun tangan agar pengusutan kasus pembunuhan Vina bisa berjalan lancar. Tim kuasa hukum keluarga Vina juga meminta Presiden membentuk tim pencari fakta. Desakan untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Tak hanya menuntut polisi bekerja secara profesional dalam mengungkap kasus ini, namun banyak pihak meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam kasus Vina. Advokat Hotman Paris yang juga bertindak sebagai kuasa hukum keluarga Vina meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta atau TPF untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Jadi nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya sampai korbannya. Hotman juga meminta penyidikan kasus yang dilakukan Polda Jawa Barat dihentikan selama tim pencari fakta bekerja. Hotman bersama dengan advokat yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina mengusulkan agar tim pencari fakta diisi oleh sosok profesional, termasuk pakar hukum yang berasal dari kalangan akademisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim pencari fakta telah datang ke Polda Jawa Barat untuk mendalami dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum petugas. Tim tersebut terdiri dari Kompolnas, Komnas HAM, dan Internal Polri. Apakah ada tim pencari fakta ataupun yang dimaksud tim dari Mabes Polri kemarin yang sudah saya sampaikan, ada tim Itwasum, ada Propam, ya, ada dari Barreskrim Polri, atau mungkin yang dimaksud dengan tim Kompolnas ataupun Komnas HAM. Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang. Langsung saja pemirsa, untuk membahas informasi terkait dengan desakan tim pencari fakta kasus Vina ini, kami telah terhubung dengan anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan kuasa hukum keluarga Vina Saiful Salim. Kita langsung sapa para narasumber sore hari ini. Selamat sore Pak Yusuf, Pak Saiful. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya mau ke Pak Saiful terlebih dahulu. Kuasa hukum dari keluarga Vina meminta agar ada tim pencari fakta. Presiden Jokowi membuat tim pencari fakta untuk kasus Vina ini. Apa urgensinya? Padahal kita sama-sama ketahui polisi sudah bergerak dan melakukan penyelidikan, membuka kembali kasus ini di 8 tahun silam kasus bergulir. Ya, tentu kami dari tim Hotman 911 atau selaku pengacara daripada almarhum dalam hal ini mendesak kepada Presiden agar segera menghentikan sementara atau ditunda dulu proses pro justisia tersebut. Kenapa? Menurut kami takutnya itu akan berujung pada hanya satu tersangka, yaitu adalah Peggy. Sedangkan 2 orang lainnya itu dikatakan fiktif berdasarkan pada rilis yang disampaikan oleh Polda Jabar. Ini menurut kami sangat timpang. Kenapa? Poin pertama yang ingin kami sampaikan adalah ketika Polda Jabar menyampaikan ini adalah fiktif, ingat padahal 2 tersangka tersebut itu adalah pelaku utama berdasarkan BAT. Poin yang kedua, kenapa Bang Hotman mengatakan bahwa proses pro justisia ini ditunda terlebih dahulu, itu dikarenakan supaya independensi penyelidikan dan penyidikan yang nanti dibentuk oleh Presiden dalam hal ini adalah berbagai macam unsur, bisa dari Kompolnas, bisa dari Polri, bisa Komnas HAM, ini dijadikan satu. Kenapa? Karena beberapa tokoh ataupun pakar hukum, misalnya saya sebutkan saja, ada Aziz Hakim, ada Abdul Aziz Hakim, pakar hukum, ada Prof. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, ada Hotman Paris dan lain sebagainya. Mereka merekomendasikan untuk segera
Presiden turun tangan. Artinya ini Presiden berbicara saja, saya yakin 1 minggu perkara ini akan selesai. Oleh sebab itu, maka seluruh unsur daripada akademisi maupun praktisi itu menyarankan hal demikian. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Yusuf, menurut Anda urgensinya sejauh mana Presiden sampai harus membuat tim pencari fakta? Karena sebelumnya kita sama-sama ketahui di sini Kompolnas, Komnas HAM, Polri sudah sama-sama juga membuat tim pencari fakta. Sejauh ini bagaimana menurut Anda urgensinya? Ya, terima kasih Mas. Usulan tim pencari fakta ini kami sudah mendengar langsung dalam beberapa kesempatan di media lain. Ya, kami mencatat bahwa ini tantangan kepada penyidik untuk profesional dan transparan di dalam menuntaskan, terutama ya 3 DPO yang disebutkan di dalam putusan pengadilan itu tidak dikatakan fit-fit duanya. Kami sendiri tentu ini memahami betul bagian dari upaya kuasa hukum yang mendampingi keluarga Vina untuk memperoleh keadilan sebagai korban kan itu kita pahami betul. Jadi ini kita catat sebagai sebuah tantangan. Ya. Namanya sebuah upaya ya boleh-boleh saja. Nah, tapi tentu karena disebutnya adalah kepada Presiden, tentu itu merupakan kewenangan Presiden apakah mempertimbangkan usulan tersebut atau tidak. Dan pada prinsipnya Kompolnas sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas eksternal Polri berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden, apapun yang akan dipertimbangkan Presiden kami selalu siap. Nah, kami sendiri Kompolnas telah bertemu dengan Kapolda, dengan tim penyidik Polda Jabar yang pada saat ini, dan begitu juga tim penyidik 8 tahun yang lalu kami sudah memberikan klarifikasi. Hasil klarifikasi kami merekomendasikan untuk dilakukan audit investigatif, terutama pada penyidikan 8 tahun yang lalu. Terkait dengan 3 menjadi 1, kami sudah menyarankan itu kami sarankan, kami mintakan untuk tidak difinalkan, tetap dicari, digali petunjuk dan bukti-bukti yang bisa menerangkan identitas yang disebut Andi, identitas yang disebut Dani sebagaimana dalam putusan pengadilan. Itu sudah kita sarankan. Nah, kami sendiri dalam pemantauan pada saat ini, tim asistensi Propam, Bariskrim, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri itu sudah bekerja melakukan asistensi. Ada yang diperiksa Propam, termasuk orang tua korban Eki yang sebenarnya memang dari sisi proses penyidikan kan yang bersangkutan kita lihat dalam catatan sebagai pelapor pada tanggal 31 Agustus 2016 tentu ya dalam proses penyidikan atau penyelidikan itu yang bersangkutan kan sebagai saksi pelapor tentu di dalam proses penyidikan dapat diperiksa terkait dengan hal-hal yang dikeluhkan selama ini yang itu diduga ada. Pak Yusuf, ini menarik juga sampai ada rekomendasi audit investigatif yang harus dilakukan dari Kompolnas kepada penyidik di Polda Jawa Barat begitu. Sebelum sampai ada rekomendasi audit investigatif itu, saya yakin sudah ada temuan-temuan dari Kompolnas terkait kasus Vina ini yang kemudian mungkin pihak penyidik tidak mengetahui. Dari Kompolnas sendiri apakah ada fakta-fakta baru dari kasus ini yang sudah ditemukan sebetulnya? Ya, audit investigatif itu memeriksa pada penyidik. Ya, penyidik bagaimana menyidik pada waktu itu. Prosedur penyidikannya seperti apa, SOP-nya ada yang dilanggar atau tidak. Ketika melakukan penangkapan apakah ada pelanggaran atau tidak. Nah itu yang krusial itu kan proses penyidikan ini kan bermula adanya kesimpulan bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Itulah hambatan pertama kami lihat dalam proses penyidikan 8 tahun yang lalu. Nah, itu kita mintakan di audit bagaimana cara menyimpulkan itu kecelakaan lalu lintas dan kemudian adanya laporan polisi yang itu dilakukan oleh orang tua korban Eki dan bagaimana penanganannya pada waktu itu. Sementara ini masih dalam proses. Nah, kita tidak ingin mendahului, tapi kami sudah melihat progresnya bahwa pihak Propam telah melakukan proses pemeriksaan dan penalahan. Audit investigatif ini bisa dipahami juga sebagai bentuk eksaminasi internal. Nah itu. Yang kedua, Mas Aldi, kaitannya dengan putusan pengadilan sendiri kan sebenarnya itu fakta-fakta persidangan ya terkait dengan
peristiwanya itu kan sudah diuji di dalam persidangan. Betul. Tentu namanya fakta-fakta persidangan itu bagaimanapun sudah ada perbedaan-perbedaan yang ada di BAP sendiri yang dilakukan penyidik telah menjadi konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum. Apakah sesuai dakwaan jaksa penuntut umum itu bisa berbeda, dan kita lihat juga berbeda. Semuanya itu sudah diungkap dalam fakta persidangan dan hakim sudah memutus. Tentu kaitannya dengan audit investigatif muaranya tidak ke sana. Kalau itu nanti kaitannya dengan fakta persidangan, maka eksaminasinya eksternal ya. Bisa jadi eksaminasinya kan perlu juga eksaminasi sebagai upaya hukum luar biasa di luar yang konvensional dilakukan upaya PK yang pada saat ini katanya ada mau rencana PK. Katakanlah eksaminasi internal itu kan bersama-sama dilakukan kepolisian, jaksa penuntut umum dan pengawas internal hakim atau pengawas eksternal hakim. Tapi kami tidak bisa jauh. Jadi memang saat ini kalau kita lihat seiring dengan kasus ini bergulir, para tersangka mengajukan PK, kemudian juga tersangka baru mengajukan pra-peradilan juga, begitu, dan nampaknya memang publik kemudian semakin bingung ini kasusnya, apakah betul para tersangka yang sudah ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jawa Barat ini betul-betul terlibat atau tidak. Saya mau ke Pak Saiful. Pak Saiful, kalau melihat saat ini para tersangka mengajukan proses-proses hukum untuk pemulihan nama baik, kemudian juga agar kasus ini benar-benar maksud saya agar status tersangkanya diangkat. Bagaimana sebetulnya kuasa hukum melihat hal ini? Iya, kami tentu ketika mengarah pada satu langkah yang diambil terkait dengan status, misalnya Peggy lah, kita bicara tentang Peggy. Tentu Hotman Paris itu merekomendasikan, bahkan sampai meminta kepada advokat-advokat hebat, misalnya Prof. Hasibuan, Yusril Izzah Mahendra, yang kemudian mereka Prof. Otto Hasibuan dan Yusril Izzah Mahendra ini ada harapan sebenarnya oleh Hotman Paris. Kenapa? Karena beliau menganggap bahwa proses yang ada ini itu, mohon maaf, beliau mengatakan ini tidak transparan. Beliau masih menganggap bahwa ada satu proses yang kemudian harus dilalui, yaitu adalah membentuk tim pencari fakta. Nah, yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah kami sampai pada tahapan ini itu berkesimpulan bahwa tidak ada proses pro justisia. Jadi ini sekali lagi, ini biar supaya semua orang tahu bahwa kami tidak mau namanya proses ini dilanjutkan. Untuk sementara ini jangan dilanjutkan. Artinya apa? Tim pencari fakta secara resmi dibentuk oleh Presiden terlebih dahulu. Bila perlu diumumkan ketuanya siapa dan sebagainya, unsurnya dari mana saja. Ini yang kami harapkan supaya Pak Saiful, apa yang mendorong kemudian ingin dihentikan proses pro justisia ini dan kemudian hanya bergerak tim pencari fakta saja? Apakah ada ketidakpercayaan dengan institusi yang saat ini menangani kasus ini? Iya, kami bukan tidak percaya sebenarnya. Cuman dari prosesnya saja banyak orang mempertentangkan. Misalnya kita melihat dalam proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polres Cirebon di saat tahapan awal. Ketika BAP kemudian yang kedua di Polda, itu kan mereka sempat mencabut BAP di Polres Cirebon. Nah, begitu juga nanti di dakwaan dan penuntutan sampai pada putusan. Ini ada kontroversi. Bahkan ketika kita mendengar ada pengacara Pipin, namanya itu adalah pengacara SAT. Beliau menyampaikan bahwa beliau telah melakukan upaya-upaya. Karena apa? Karena saat ditangkap saat itu, dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, artinya ini kan ada pro kontra. Di dalam fakta persidangan membuktikan bahwa mereka melakukan perbuatan pidana. Sedangkan pembelaan mereka mengatakan belum tidak. Nah, ketika viralnya film Pak Saiful, menurut Anda apa yang benar dan apa yang tidak benar dari fakta-fakta yang saat ini sudah bergulir di masyarakat dari tim kuasa hukum keluarga Vina? Iya, tentu Bang Hotman Paris telah mendengar informasi ya, dan itu tidak mungkin salah. Silakan, singkat saja Pak Saiful. Singkat saja, silakan. Iya, Bang Hotman Paris itu kan mendengar informasi, fakta langsung dari lapangan. Kami juga telah turun di lapangan melakukan contohnya fakta apa? Artinya apa? Nah, misalnya ada beberapa orang yang terdekat, saksi-saksi terdekat, daripada yang pelaku, bahkan sampai korban, kami telah melakukan pencarian informasi, dan ini ada kontroversi. Oleh sebab itu, menurut kami, bahwa kami selaku tim kuasa dari Vina, dan Bang Hotman selalu menyampaikan bahwa kami menginginkan bahwa
penghentian pro justisia itu harus dilakukan segera. Supaya apa? Baik. Bahwa misalnya kita Baik, Pak mengatakan Saiful. Kami sudah tangkap apa yang Anda sampaikan. Mohon maaf, waktu kami terbatas. Jadi seperti itu. Oke, langsung silakan dilanjutkan, Pak. Pak Saiful. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, ini saya lanjutkan ya, bahwa proses hari ini kami melihat itu tidak ada transparansi. Kami selaku tim Hotman One pernah turun ke lapangan untuk melakukan investigasi independen. Ada 2 hal yang kami dapat. Yang pertama, ketika kami mendengar satu kesaksian dari beberapa orang, kami belum bisa sebutkan ya, bahwa ini ada yang mengatakan bahwa kejadian tersebut itu benar-benar terjadi. Begitu juga di pihak lain mengatakan bahwa kejadian tersebut itu tidak benar-benar terjadi. Akhirnya apa? Bang Hotman mengatakan bahwa ini ada dualisme informasi, ada dualisme fakta. Berdasarkan perkembangan tim daripada kuasa hukum, tim kuasa hukum daripada terdakwa itu melakukan satu temuan-temuan. Misalnya fakta mau mengajukan PK dan sebagainya. Nah, kami pun demikian. Nah, namun hari ini... Oke. Jadi ada kemudian yang harus dibuktikan dari dualisme informasi yang saat ini beredar di tengah-tengah masyarakat ya, begitu Pak Saiful. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini terakhir untuk menyimpulkan dialog kita, apakah kemudian bisa kita mendesak Presiden agar kemudian menghentikan proses pro justisia yang saat ini sedang berlangsung? Begitu, dan sebetulnya kalau misalnya kemudian Presiden turun tangan, tim pencari fakta resmi dibuat untuk kasus ini, seberapa besar optimisme akan kasus ini terungkap dalam waktu cepat? Kami sendiri sebagai pengawas eksternal Polri tetap mengawasi dan mendorong bekerjanya sistem peradilan pidana yang itu dilakukan oleh penyidik pada saat ini untuk menuntaskan kasus yang pada saat ini telah menetapkan tersangka, segera diberikan kepastian hukumnya. Yang kedua, terkait dengan 3 menjadi 1, kami telah mendorong dan menyarankan untuk tidak dipinalkan, digali dan dicari lagi bukti-bukti dan petunjuk yang bisa menerangkan siapa identitas Dhani, siapa identitas Andi. Itu. Sementara terkait dengan usulan dari Bang Hotman 911 terkait dengan tim mencari fakta itu, ya tentu itu kita catat sebagai tantangan profesionalitas dan transparansi penyidik. Nah, kuasa hukum sendiri tentu kan memang harus mencari fakta untuk menyusun dalil dan mengumpulkan bukti-bukti bagaimana membuktikan dalilnya. Itu sudah pasti. Itu kita hargai dan kita hormati. Baik, Pak Yusuf, publik juga nampaknya menantikan apa sebetulnya hasil yang sudah ditemukan oleh Kompolnas, kemudian Komnas HAM, juga tim pencari fakta independen yang mungkin saat ini sudah bergerak lebih dulu ya terkait dengan kasus Vina dan Eki 2016 silam. Untuk sementara terima kasih Pak Yusuf Kompolnas, Pak Saiful kuasa hukum keluarga Vina sudah bergabung bersama ini sore pada sore hari ini. Selamat sore Bapak-bapak, salam sehat.